Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, alhamdulillah jumpa lagi kita di channel Santri Pesan Menginspirasi di GIC Channel. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan tamu, sosok yang sangat humble, Bapak Suryadi. Assalamualaikum Pak Suryadi. Waalaikumsalam Pak Doni. Gimana kabarnya Pak Suryadi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga selalu sehat terus ya Pak. Apalagi di momen yang hari ini ya serba kita dibatasin dan perlu waspada gitu. Betul Pak. Pak Suryadi, kita ngobrol-ngobrol semoga dapat terus menginspirasi bagi sahabat di luar sana. Di hari yang berbahagia ini, di momen tahun baru Hijriah 1 Muharram 1443, pesan apa atau muhasabah apa nih yang bisa kita ambil, terutama dalam hari ini kita dalam rangka membangun keluarga bahagia gitu. Ya Pak Doni, terima kasih gitu ya. Jadi di momen tahun baru Hijriah 1443 Hijriah ini mungkin tidak ada salahnya kita bicara tentang apa hubung kaitnya tahun baru Hijriah dengan membangun keluarga bahagia Indonesia. Itu ya, jadi kita sudah paham lah ya, tahun baru Hijriah itu dari tahun ke tahun terus dirayakan, terus Ya, diperingati. betul. Gitu Selalu ya. marak ya Pak Suryadi Selalu ya. marak. Ya, apalagi di kalangan umat Islam itu sudah pasti ada peringatan 1 Muharram atau mungkin juga disebut 1 Syuro. Iya, Apa betul. sih maknanya yang bisa dikaitkan dengan membangun sebuah keluarga? Jadi begini. Pertama kita melihat hijrah itu bermula dari pindahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Yatsrib. Iya, betul ya. Kan ya? Iya, iya. Jadi Rasulullah di periode itu pindah atau hijrah. Nah, secara umum hijrah itu adalah meninggalkan hal-hal yang terkait dengan sistem jahiliyah di Arab saat itu di Mekah, dan untuk tujuan jangka panjangnya nanti ingin memberlakukan sebuah tatanan yang sesuai dengan tuntunan Quran. Oh, begitu ya Pak. Ya, itu secara umumnya. Namun yang kita bisa maknai, saya kira berkaitan dengan membangun keluarga saat ini adalah bagaimana keluarga-keluarga di Indonesia ini ya itu terus berproses menjadi keluarga yang semakin harmonis, tiap-tiap keluarga itu. Gitu. Kenapa? Karena keluarga adalah hal yang paling penting untuk kita dapat menciptakan yaitu generasi yang lebih baik. Oh, berarti keluarga itu memang asas dasar yang harus dibangun Betul. sedini mungkin ya Pak Iya, Suryadi ya. betul. Ya, dari keluarga yang harmonis, dari keluarga yang bahagia, suami istri yang bisa saling memahami, suami istri yang selalu solid. Ya, kalau dalam bahasa Jawa itu istri itu disebut garwo, gitu ya. Garwo itu sigarane nyowo. Artinya bahasa Indonesianya belahan jiwa. Belahan jiwa ya. Lah, nyawa aja nggak bisa dilihat, tapi kok dibelah, tambah nggak bisa kan? Artinya apa? Artinya bahwa istri itu harus menjadi satu kesatuan dari suaminya. Walaupun wujudnya 2 orang, tapi hakikatnya suami istri itu satu. Oh, Maka disebut garwo. Kenapa harus begitu? Karena di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menerangkan hal yang paling penting setelah kita diperintahkan ibadah kepada Allah, itu adalah jangan berpecah belah. Gitu ya Pak Suryadi ya. Wala tafarraqu. Janganlah berpecah belah, atau dan janganlah berpecah belah. Berpecah belah ini dalam makna yang sangat luas ya. Jadi contoh ya, sebagai satu bangsa dan negara Indonesia kita harus bersatu. Itu skala besar. Skala besar. Skala besarnya. Ya kan, nanti kalau di sebuah lembaga pendidikan misalnya semua komponen yang terkait ya itu juga harus solid. Harus solid. Dalam sebuah perusahaan juga harus solid, harus bersatu. Harus bersatu. Nah, dalam keluarga juga seperti itu, harus solid, harus bersatu, jangan berpecah belah. Itu. Jadi rupanya tidak boleh berpecah belah itu sesuatu yang diperintahkan
melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah setelah perintah ibadah. Bisa lihat di dalam Al-Quran ya, di dalam surat 30 ayat 31, 32 gitu ya. Iya. Itu diantaranya. Kemudian apa maknanya ya bersatu di sini? Ya, suami istri itu harus saling bisa memahami. Memahamin ya Pak Suradi. Betul. Ya, suami memahami istri, istri memahami suami. Karena sudah pasti suami dan istri itu mempunyai kecenderungan yang berbeda. Berarti tidak boleh mengedepankan ego salah satu, harus saling berarti ya intinya Pak Suradi ya. Betul. Maksudnya gini, suami ya atau sebagai seorang laki-laki pasti mempunyai cara pandang yang berbeda di dalam memandang suatu masalah kalau dikaitkan dengan istrinya. Ya, betul. Jadi sudut pandang seorang suami dan sudut pandang seorang istri, yaitu laki-laki dan perempuan, cenderungnya berbeda. Nah, perbedaan sudut pandang ini biar nanti mampu menemukan satu keselarasan yang efektif, itu seperti apa yang perlu dibangun dalam komunikasinya Pak Suryadi? Oke, contoh begini. Seorang suami dia cenderung menggunakan rasional atau logikanya. Nah, ya betul. Seorang istri cenderung menggunakan perasaannya. Ya, gitu. Perempuan. Iya. Nah, maka salah satu cara untuk supaya solid antara suami dan istri itu Allah atau Al-Quran sudah memberikan petunjuknya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Iya. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Gitu. Jadi dalam sebuah keluarga itu ada pemimpin, ada yang dipimpin. Ada imam yaitu suami, ada makmum yaitu istri. Nah, imam dan makmum ini mesti bisa saling memahami sehingga ya kan di dalam pelaksanaannya nanti dalam kehidupan berumah tangga itu semuanya merasa nyaman. Ya, imamnya merasa dipatuhi oleh makmumnya, kemudian makmumnya atau istri juga merasa dilindungi, diperhatikan, diayomi oleh imamnya. Mestinya begitu. Nah, maka dalam hal ini hal yang sangat penting adalah bagaimana ya masing-masing antara suami dan istri itu fokus kepada tugas dan tanggung jawabnya. Nah, berarti yang perlu dipahamin berarti tugas dan tanggung jawab istri itu bagaimana, tugas dan tanggung jawab suami itu bagaimana? Oke. Berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab ini sebenarnya sudah ditulis di dalam surat nikah itu. Ya, betul. Contoh begini, tugas suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin. Nah, gitu. Kemudian kaitan nafkah itu tugas istri apa? Mencukupkan. Itu salah satu contohnya. Ya, tapi dalam hal ini saya lebih ingin membahas yang posisi imam dan makmum. Ya. Nah, begini. Di Quran itu diterangkan ya laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Ya, dan betul. Perempuan yang baik juga untuk laki-laki yang baik. Itu memberikan makna bahwa suami istri yang sudah menikah maksudnya ya suami istri itu dia sepadan atau dia kalau dikatakan sekualitas ya sekualitas. Berarti kalau dikatakan selevel dia selevel. Berarti jika ada salah satu pihak yang memang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, berarti harus saling muhasabah, bukan saling menyalahkan begitu. Iya, betul. Jadi contoh begini, nanti tidak akan ditemui begini, Pak itu istrinya solehah banget, ya istrinya baik banget, tapi kok suaminya badung misalnya gitu, itu tidak akan ada. Ya, atau suaminya baik banget, alim, ya kan. Kemudian kok istrinya kok nggak bener, itu juga tidak akan ada, gitu. Nah, yang jahat itu, kalaupun toh ada seperti itu hanya tampilan yang kelihatan dari luar. Begitu. Tapi yang paham sejatinya adalah ya suami istri itu. Suami istri itu. Betul. Bisa saja tampilan di luar atau yang tampak dari luar adalah akan ada suami istri itu suaminya baik, istrinya enggak, atau sebaliknya istrinya baik, suami enggak. Gitu ya. Quran juga menjelaskan bahwa jika suatu kebaikan itu ya atau kebaikan itu datangnya dari Allah. Gitu. Dan sementara keburukan atau bahkan bencana itu dari kesalahanmu sendiri. Contoh begini Pak Dani.
Misalnya suami nggak bener, pasti istrinya dong yang dia merasa tersakiti Iya. atau mungkin merasa terzolimi. Betul nggak? Betul. Gitu. Lah nggak adil kan? Ingat acuannya tadi, dasar Qur'annya tadi. Ya kan, itu diterangkan di dalam surat An-Nisa gitu ya. Bahwa kalau itu kebaikan, itu dari Allah pasti. Contoh kebaikan begini. Oh, kita diberi kemudahan rezeki. Betul. Oh, anak kita pada nurut. Anak kita cerdas. Anak kita dapat beasiswa. Contohnya ya, itu kan kebaikan-kebaikan. Itu mesti kita yakini itu dari Allah, bukan karena kepandaian kita. Kenapa? Karena kalau sudah mulai berpikir, oh itu karena sayanya rajin ngedidik anak, saya memberikan teladan kepada anak, pantas aja anak saya baik, itu sudah mulai tumbuh kesombongan. Gitu. Jadi mesti kita pahami, oh itu karunia dari Allah. Kemudian ketika tadi ya seorang keluarga yang suaminya badung, kasarannya suaminya malas kerja, bahkan dia juga selingkuh, istri tersiksa. Ini istri mesti muhasabah. Iya. Kenapa ya suami saya kok malas kerja, malah mau selingkuh? Nah misalnya, atau sebaliknya, misalnya suaminya rajin bekerja, suaminya mengayomi, suaminya tanggung jawab, suaminya begitu pengertian, kok istrinya nggak bener misalnya. Ini suami introspeksi, kesalahan apa yang saya lakukan sehingga istri jadi nggak bener. Apalagi kalau menganut kepada satu prinsip bahwa dosanya suami hanya ditanggung suami, kesalahan atau dosanya istri ditanggung suami juga selain istri itu. Nah ini nih. Jadi disinilah pentingnya kita untuk tadi yang Pak Doni katakan, yaitu muhasabah atau introspeksi. Begitu ya, introspeksi. Kemudian apalagi yang perlu kita ambil hikmah dari hijrahnya Nabi gitu ya. Ini untuk remaja contohnya. Untuk remaja. Kan poinnya hijrah, pindah dari yang buruk ke yang baik. Dari yang lemah ke yang kuat, dari yang masih minim kepada hal yang lebih besar lagi gitu kan. Untuk remaja apa? Untuk remaja contoh begini. Oh, dulu remaja ini masih kurang semangat di dalam kuliahnya. Misalnya kuliah sih kuliah, tapi dia kurang semangat belajarnya. Oh berarti harus semangat dong kuliahnya, betul nggak? Ini menuju kepada hal yang lebih baik. Oh dulu pada saat kemarin-kemarin sebagai remaja dia berani coba-coba yang namanya minum, atau mungkin coba-coba nyicipin narkoba misalnya gitu kan. Lah ini tahun baru Hijriah ini sudah harus ditinggalkan itu. Gitu, hati-hati. Berarti momentum tahun baru hijrah ini betul-betul harus kita ambil muhasabahnya dalam hal kita hari ini terkait membangun keluarga bahagia, itu merupakan momentum yang tepat nih Pak Suryadi. Betul. Kita harus maknai. Jangan sampai nanti tahun baru hijriah ya berlalu begitu saja. Diperingati tapi diri kita tidak ada perubahan, ya kan? Ya itu hanya seremoni saja, akhirnya nggak berguna. Gitu. Tapi mesti kita maknai, yaitu mengadakan perubahan di diri kita. Tadi itu contoh remaja. Kemudian contoh misalnya dia sebagai seorang suami. Oh tahun lalu ya, tahun 1442 Hijriah, saya sebagai suami kurang tanggung jawab. Sebagai suami saya kurang mengayomi istri. Sebagai bapak saya masih sering emosi ketika melihat anak kok belum membaik. Itu juga harus ada perubahan. Karena ketika kita ingin punya anak yang patuh, menghormati, mengikuti nasihat kita, ya kan kita harus sabar. Karena mesti kita pahami sebagai anak itu dia sedang mencari jati diri. Dia ingin tahu banyak hal, dia belum stabil, ya kan? Orang tua jangan sampai istilahnya ke anak itu keras, ya kan? Kemudian nyalahin anak. Salahnya anak karena salahnya bapak. Belum bisa membimbing dengan cara yang terbaik mungkin, ya kan? Sehingga anaknya badung misalnya. Itu kalau sebagai suami atau sebagai bapak. Kemudian sebagai ibu bagaimana, atau sebagai istri, ya kan? Oke, misalnya di tahun lalu sebagai istri kurang hormat, kurang patuh ke suami, ya kan? Betul. Oh, sekarang lebih hormat, lebih patuh ke suami, kemudian lebih bisa
menyayangi anaknya, mendidik anaknya dengan cara-cara yang ikhlas, ya. Ikhlas itu bagaimana? Ya kita ikhtiar terus dengan cara terbaik. Wong ini amanah dari Allah. Gitu. Iya, luar biasa nih kalau kita sudah berbincang-bincang masalah keluarga bahagia, sepertinya selalu menarik dan selalu terus dinamis berkembang kita untuk mencapai hal-hal yang positif itu tadi. Nah ini sahabat semuanya, ini luar biasa nih bincang-bincang kita hari ini di dalam momentum 1 Muharram ini. Kalau kita ambil pesan secara pesan moralnya, bagaimana Nabiullah Muhammad SAW untuk hijrah itu dalam rangka hijrah untuk membangun suatu tatanan yang lebih baik. Makanya untuk menuju tatanan yang lebih baik itu tadi pesan dari bincang-bincang kita bahwa asasnya adalah untuk kita yang paling dasar adalah membangun keluarga bahagia. Makanya di momentum 1 Muharram ini tepat sekali kalau kita awali dengan membangun keluarga bahagia, terutama dari pasangan suami istri. Kita tadi masing-masing memahami tugas dan tanggung jawabnya. Nah sehingga nanti dari keluarga yang bahagia maka masyarakat juga akan bahagia, insya Allah menuju baldatun thayyibatun arobun ghafur itu juga akan sangat mungkin bisa terwujud gitu. Nah ini terima kasih nih Pak Suryadi gitu mah. Ada satu lagi Pak Doni. Jadi gini, dulu ada istilah yang pernah diungkapkan oleh Kiai Haji Zainuddin MZ, itu begini, jangan salah pegang ayat. Oh iya betul. Maksudnya gimana nih Pak Suryadi nih? Gini maksudnya. Soalnya menarik nih kan, ayat kan untuk semuanya. Nah, jangan salah pegangan ini mah harus kita pahami nih. Nah, begini maksudnya. Ada ayat-ayat ataupun juga hadis yang dia semestinya lebih dipegang kepada suami. Dan juga ada ayat-ayat atau juga hadis yang mestinya itu lebih menjadi panduan atau acuan istri. Contoh begini. Salah satu hadis itu ya, bahwa seandainya diperbolehkan manusia itu sujud terhadap manusia yang lain, maka aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Betul. Nah ini jangan sampai dipegang atau jadi acuan suami. Ini mesti dipegang, ini mesti dijadikan acuan oleh istri. Sehingga istri memang terpacu atau istri terus mengacu kepada saya harus lebih hormat dan patuh ke suami. Kalau yang megang suami nanti cenderungnya nanti ego gitu mah, memaksakan agar istri itu patuh semata, tapi seorang suami tidak fokus kepada tugas dan tanggung jawabnya nanti. Tuh ya, jadi gitu. Satu lagi yang mesti dijadikan pegangan oleh suami, yang begini nih contohnya ya, ini ada dalam kitab-kitab. Jadi kalau suami melakukan kesalahan ya, itu yang nanggung dosanya suami. Oh begitu. Tapi kalau istri yang melakukan kesalahan atau juga anak yang melakukan kesalahan, ini yang menanggung dosanya adalah selain istri atau juga anak itu juga suaminya atau bapaknya. Ini harus pegangannya suami. Jangan yang kayak begini dipegang istri. Bahaya gitu. Jadi kalau boleh di prosentase kurang lebihnya 20-80 persentasenya. Bahwa kalau diperbolehkan seorang manusia sujud kepada manusia yang lain itu, maka aku perintahkan seorang istri sujud kepada suami, itu dipegang oleh istri 80%, suami 20% saja. Sehingga fokusnya suami dan istri itu menunaikan kewajibannya, tugas dan tanggung jawabnya, begitu. Kenapa ada begitu? Karena ada rumusan di dalam Quran yang ini selaras dengan hukum sebab akibat. Gitu. Kalau kita menunaikan kewajiban, maka hak kita akan kita terima, akan kita dapat tanpa diminta. Ya, ini rumus alam. Sesuai dengan tuntunan Quran. Di Quran ada contohnya gini. Intang surubloha yang surkum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kamu. Gitu kan? Artinya kita aktif dulu, kita menolong dulu, kita memberi dulu, baru kita diberi. Apa pemberiannya? Pertolongan. Nah itu sebenarnya bisa disebut sebagai dimaknai sebagai suatu rumusan. Jadi sesuatu yang kita terima itu disebabkan oleh berawal dari kita memberi dulu, baru kita akan menerima. Ini luar biasa nih kesempatan bincang kita hari ini, menjadi momentum yang sangat tepat nih. Jadi insight yang bisa saya petik dari bincang kita hari ini,
dalam momentum tahun baru Hijriah 1443 Hijrah ini, terkait membangun keluarga bahagia ini, kita harus betul-betul memaknainya untuk hijrah dalam rangka masing-masing suami dan istri ini agar fokus kepada tugas dan tanggung jawab. Jadi tidak menuntut hak, tapi fokus pada tugas dan tanggung jawab. Sehingga ketika suami fokus kepada tugas dan tanggung jawabnya, haknya suami pun akan didapat, pun juga sebaliknya. Terima kasih nih Pak Ustadz Suryadi. Iya, sahabat semuanya, ya demikian bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini, semoga dapat menginspirasi kita semuanya. Terima kasih Pak Suryadi ya. Ya sahabat semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.